Halo guys, kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan membahas transaksi dari PT Jus Tembus ya. Nah, ini ada beberapa transaksi yang akan kita kerjakan dan oke, sebelum saya mulai mengerjakan kita akan lihat ini balance awal saya sebelum mengerjakan ya. Tapi ini balance sampai 31 Oktober ya, jadi sudah ada jurnal otomatis yang terposting, jadi mungkin berbeda dengan balance pada video sebelumnya ya, seperti itu. Oke, jadi sebelum kita mulai proses produksi, yang pertama kita harus lakukan adalah masuk ke menu inventory ya, kemudian pastikan ya, di bagian location ini ya Anda sudah buat production. Di sini ada production, kemudian di dalamnya Anda isi dengan cost of production ya, nama akunnya, persediaan dalam proses. Jadi ini adalah akun yang akan menampung cost selama proses produksi itu berjalan. Oke. Ya. Jadi kalau Anda sudah seperti ini, berarti sudah siap untuk memulai proses produksi. Oke, nah kita akan mulai dengan transaksi membayar hutang gaji menggunakan cash. Ya, jadi bayar hutang gaji menggunakan cash. Oke, kita masuk dari dashboard. Oke, ini ada cash ya, kita klik saja in transaction. Kemudian kita new ya, kita akan bayar hutang gaji tanggal 5 Oktober. Oke, labornya itu membayar hutang gaji. Oke, ini partnernya dikosongkan karena transaksinya bukan dengan customer atau vendor. Oke, kemudian ini kita isi dengan angka. Kita cek di trial balance atau di balance sheet sama saja ya, tapi lebih mudah sebenarnya di trial balance. Oke, ini hutang listrik, hutang gajinya itu 2,5 juta. Oke, kita coba cek ya, hutang gaji ya 2.500.000. Jadi kita masukkan ini minus ya, karena uangnya berkurang, jadi minus 2.500.000. Oke, kita enter. Nah, muncul seperti ini. Nah, kalau muncul seperti ini kita klik set account ya, set account, dan kita pilih hutang ya, hutang gaji dan upah. Oke, nah kalau dia sudah centang seperti ini, berarti harusnya sudah reconcile ya. Kita cek di balance sheet-nya ya. Saya refresh. Oke, ini ya, hutang gaji dan upahnya sudah 0. Oke, next. Nah, selanjutnya transaksi berikut adalah membayar hutang listrik menggunakan bank. Nah, tadi hutang gaji pakai cash, sekarang hutang listrik pakai bank ya. Oke, ini ya transaction, kita klik untuk yang bank. Kemudian kita cek dulu angkanya. Ini ya, hutang listrik 1 juta. Berarti ini kita new tanggal 6 ya, tanggal 6 Oktober, hutang listrik 1 juta. Oke, password harusnya minus 1 juta. Ini delete saja. Oke, saya bikin lagi tanggal 6
utang listrik minus 1 juta ya, minus 1 juta. Oke, set account, kita pilih listrik ya. Oke, nah sudah selesai, langsung otomatis dia reconcile ya. Coba kita cek. Oke, ini utang listrik sudah 0. Oke, balance-nya pun sudah berkurang ya. Tadi sekitar 241, ini tinggal 238. Next, menerima pelunasan dari Freshcomart melalui cash. Jadi Freshcomart bayar cash utangnya. Nah, receivables ini ya, ini 2 juta, ini kita coba klik. Ini Freshcomart itu 1.200.000. Oke, dia bayar lewat cash. Nah, kita balik di sini di dashboard, kemudian ya new transaction tanggal 7 ya, pelunasan dari Freshcomart ya, terima pelunasan. Oke, partnernya di sini kita masukkan Freshcomart. Oke, jumlahnya 1.200.000. Angkanya positif karena cash masuk. Oke, nah saat Anda enter, dia otomatis langsung reconcile ya, nih, karena partnernya ada dan invoice-nya sesuai. Oke, seperti ini. Ini saya refresh. Oke, nih langsung muncul seperti ini ya, artinya itu sudah lunas. Kalau saya buka, nih saya buka invoice-nya, nih sudah ada keterangan paid atau sudah dibayar. Oke, kita back. Nah, transaksi selanjutnya itu pelunasan dari Betamart lewat bank. Oke, nah Betamart tadi utangnya 800.000 ya. Oke, utangnya 800.000. Jadi kita bikin lewat bank, dia bayar. Transactions new tanggal 8 ya. Oke, tanggal 8. Oke, kemudian menerima pelunasan dari Betamart 800.000. Oke ya, ini langsung otomatis ya karena jumlahnya sesuai. Oke, dan sudah ada partnernya. Oke, nah ini ya sudah muncul pasangan-pasangannya, dan kalau kita klik ini yang Betamart sudah ada tulisan paid. Oke. Next ya, kita akan produksi 100 botol. Nah, ini mungkin pada saat kita produksi harganya ya mungkin akan naik karena ini bahan bakunya cukup banyak dan yang diproduksi itu hanya 100 ya. Ini harusnya 1000 botol ya, tapi karena sudah salah ketik ya, sudah kita nggak apa-apa, pakai saja 100 botol ya. Oke. Produksi. Oke, sebelum masuk produksi kita cek dulu trial balance ya. Trial balance. Oke, jadi trial balance ini jangan dilihat balance-nya ya, total ke bawah, karena dia bisa berbeda. Kalau mau lihat balance yang benar itu lihat dari balance sheet ya. Oke, lihat dari balance sheet nih balance-nya. Nah, sebentar, ini saya coba
Oh, ini sudah refresh. Oh ya, betul ya. Oke, trial balance itu untuk melihat transaksi debit kreditnya saja ya. Oke, next. Kita akan produksi, jadi masuk dari menu manufacturing. Oke. Nah, di sini kita akan buat dulu work center ya. Oke, sebentar. Ini saya cek yang bills of materialsnya. Kalau dibikin harusnya dia akan minta operationnya ya. Oke, jadi kita back dulu. Kita bikin dulu work centernya. Yang pertama itu proses juicing ya, proses jusnya. Cost per hour-nya itu di sini 2.500 ya. 2.000. Untuk employee sebesar 10.000. Oke. Expense account kita gunakan saja pos produksi. Oke. Ya. Product capacity. Ini kita tidak usah dirubah ya. Product capacity ini juice. Ya, orange juice. Oke. Kapasitinya 10 botol. Oke, anggaplah ini setup time dan clean up-nya tidak ada. Jadi gini saja, kemudian kita save. Oke, kemudian kita bikin lagi satu work center, namanya proses proses packaging. Proses packaging per jamnya 3.000. Employee ya 10.000. Ini cost produksi. Oke. Kapasitinya kita samakan. Botol. Ini anggap saja setup time-nya 0. Kita save. Oke, ini work center sudah selesai. Sekarang operations. Oke, operations new. Ini operationsnya itu produksi. Ini apa namanya, saya akan bikin barengan sama yang bill of material. Sebentar. Oke, jadi sebelah-sebelahan ya. Oke. New bill of material, produknya itu orange juice. Ini 100 unit. Manufacture. Komponennya ini ya, filter to water. Oke, filter to water, jumlahnya 50. Oke, kemudian
ascorbic. Ascorbic 20. Lemon 15 kilo. Orange ya 45 kilo. Terakhir botol nah ini kita save dulu. Produk variannya orange juice ya, karena tidak ada varian lain ya. 50, 20, 15, 45, 100 ya. Sekarang operationsnya kita kira dari sini saja. Add operationsnya ini maksudnya proses produksinya apa ya? Proses produksi jus. Work center. Ini proses juicing. Work centernya proses juicing. 60 menit. Theoretical time ya, karena kita tidak mungkin menunggu ya. Itu saja. Kemudian kita save. Kemudian add line lagi. Di sini proses packaging. Yang proses packaging, theoretical time. Computed saja. Ini kita pilih yang computed saja. Computer juga ya. Ini sudah jadi bill of materialnya, kita simpan. Nah, kalau kita balik di operation, ini harusnya akan ada isinya. Ini sudah ada, karena kita sudah buat sekaligus dari bill of material. Nah sekarang kita akan memulai proses produksi kita dari ini ya. Nah, kalau kita cek for orders ini biasanya nanti kalau kita sudah mulai produksi baru kita create, baru otomatis muncul ya. Nah ini kita akan buat manufacturing lah. Kita new. Produknya akan dibuat itu adalah orange juice. Nah nanti secara otomatis ini produksinya itu tanggal 15. Tanggal 15 Oktober. Dia secara otomatis akan melakukan pengecekan inventory, apakah jumlah ini tersedia atau tidak. Kalau dia tersedia warna hijau, kalau tidak maka dia akan berwarna merah. Ini work ordersnya secara otomatis dia load dari
proses yang sudah kita buat tadi. Oke, miscellaneous ini kalau ada hal-hal lain yang perlu kita isi ya. Oke. Oke. Nah, selanjutnya kita akan confirm ya untuk mulai produksi. Oke, confirm. Oke, nah ini kalau kita mau menunggu lama ya real duration-nya. Jadi kita langsung klik saja produce all. Oke, nah sudah selesai. Oke, sudah selesai. Daripada menunggu terlalu lama ya. Oke. Nah, nanti harusnya dia akan ada jurnal. Kita coba cek di ya accounting, kemudian journal entries. Oke, nah di sini dia ada jurnal ya, karena saya bikinnya tanggal 17 November, jadi dia ada jurnal. Di sini jurnalnya ada 3. Yang pertama itu kita cek jurnalnya terkait dengan penggunaan bahan baku. Jadi bahan baku itu berpindah dari dari akun bahan baku ke persediaan dalam proses. Nah, kalau Anda tidak ada jurnalnya, maka berarti ada kekeliruan. Selanjutnya itu jurnal pertama ya. Jurnal berikutnya adalah dari persediaan dalam proses ya, pindah ke persediaan barang jadi. Seperti itu. Nah, seperti ini ya, sudah muncul. Nah, kemudian jurnal ketiga itu ada labor. Labor di sini ya, cost produksi ya. Di sini labornya cuman 25.000. Kenapa cuman 25.000? Karena tadi terhitungnya ini ya, untuk yang direct labor cuman terhitung 2 jam. Kenapa cuma 2 jam? Karena kita langsung produce all tadi ya. Saat kita produce all, maka yang terjadi ini ya, ini yang terjadi saat kita produce all, ini terhitungnya cuma 120 menit. Kalau kita mau hitungan real duration, itu harusnya dia jamnya itu kalau 1 jam dia produksi 10, berarti kalau 100 dia harusnya produksi 10 jam ya. Tapi tidak masalah, tadi kita langsung pilih produce all saja instan, maka dia jadi seperti ini. 1 jam untuk yang juicing, 1 jam untuk yang packaging, seperti itu. Nah, makanya di sini cuma 25.000. Jadi 25.000 dapatnya 2.000, tambah 3.000, tambah direct labor hour 20.000, totalnya 25.000, seperti itu ya. Jadi itulah 25.000 yang di jurnal di sini untuk cost produksinya ya. Ya. Nah, setelah kita produksi, kita cek di di inventory ya. Kita cek di inventory, akan terjadi penambahan produk. Nah, inventory.
Ini dia ya, orange juice. Oke, orange juice ya. Oke, orange juice ya, terjadi penambahan, oke, menjadi 1100. Oke. Nah, untuk sales price di sini masih tetap. Oke, bagi Anda yang misalnya beda, sudah rubah, oke, diganti saja jadi 15.000 dan cost-nya itu, oke, kalau Anda yang sudah rubah ini ya, 12.113. Kalau Anda mau hitung cost compute price from BOM ya, jadi karena ada dua jenis inventory yang tadinya cost-nya 10.000 dan inventory yang cost-nya yang barusan kita produksi tadi itu. Nah, ketika digabungkan average-nya, maka dia muncul 12.113.64 ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau Anda tidak muncul seperti ini, nggak apa-apa, di-adjust saja, boleh ya, supaya nanti jurnalnya akan sama. Oke. Kalau Anda mau klik compute from BOM, maka dia akan berubah dan menjadi lebih besar karena dia akan mengikuti yang terakhir. Yang terakhir itu cost-nya sebesar ya. Yang terakhir itu cost-nya, saya cek balance. Oke. Sebentar, internet putus. Oke, nah intinya seperti itu, bahwa nilainya akan terhitung otomatis. Oke, nah lanjut. Oke, akan ada dua transaksi lagi, yaitu kita akan menjual 25 botol secara cash. Oke, kemudian 50 botol pada Betamart, dengan cara ditransfer lewat bank. Seperti itu. Jadi untuk transaksi selanjutnya, menjual 25 botol secara cash kepada pelanggan tunai. Kita masuk saja dari menu accounting, kemudian jadi bisa dari invoices ya ini, atau kita bisa juga dari menu sales. Nah, kalau dari menu sales itu dimulai dari bikin quotation. Nah, sebenarnya kalau untuk transaksi cash, kita bisa bikin yang namanya point of sales. Nah, ini ya. Nah, point of sales. Nah, point of sales ini memudahkan kita bertransaksi terkait dengan transferan yang pembayaran yang cash ya, atau bisa juga seperti kris ya, yang instan. Tapi kalau yang intinya yang langsung dibayarkan atau pelanggannya itu langsung tunai. Tapi kalau misalnya dengan transaksi yang
ada turn of payment-nya, menunggu misalnya 30 hari ya. Contoh misalnya ke Betamart misalnya, ada terms misalkan 30 hari, maka kita menggunakan metode atau modul sales ya, sales biasa. Oke, tapi tidak masalah ya, kita akan pakai yang sales biasa saja dulu. Oke, di sini kita new. Oke, customer-nya itu pelanggan tunai. Oke, kemudian transaksinya 16 Oktober. Langsung saja. Oke, immediate payment. Kemudian add product. Ya, orange juice. Kuantitinya itu 25 botol. Oke. Ini ya, PPN keluaran otomatis muncul. Nah, ini PPN-nya. Oke, kemudian ini saja. Ini tidak perlu kita ini ya pikirkan ya. Oke, lanjut kita langsung confirm saja. Oke, confirm. Oke, kemudian ini akan otomatis jadi sales order ya ketika kita bikin yang namanya invoice ya. Oke, ini kita langsung bikin saja create invoice. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini quantity yang dipesan 25, delivered itu yang sudah dikirimkan berapa ya, masih 0, invoice 0. Oke, jadi kita itu kan biasanya based on delivered quantity ya. Oke, nggak apa-apa, kita coba create invoice. Oke, nah ini ya, regular invoice, create draft. Nah, ini quantity dan sebagainya, ini journal items-nya. Oke, penjualan, oke, ada PPN, kemudian ada piutang usaha. Oke, invoice-nya kita bikin tanggal tadi tanggal berapa ya, 16. Oke, payment terms immediate payment. Oke, kalau sudah kita confirm. Oke, nanti di journal items akan muncul ini ya, jurnal tambahan ini terkait dengan cost of goods sold nih ya. Nih, cost produksi, kemudian dia pakai persediaan barang jadi. Oke, ini harusnya kita pakai cost of goods sold ya. Oke, rubahnya dari mana? Oke, kalau Anda munculnya cost produksi, oke, kita akan coba cek di configuration. Sorry, kita open a new tab saja ya. Oke, di inventory, kemudian products, kita coba cek ya. Ini counting, ini cost product. Oke, ini ya. Ini harusnya expense account-nya bukan cost produksi ya, tapi cost barang terjual, sorry ya. Oke, ini harusnya cost barang terjual. Saya simpan. Oke, nah kalau sudah ini harusnya dia sudah benar ya. Ini saya coba reset to draft. Dan saya confirm lagi. Oke, ini ya, sudah benar ini ya. Cost barang terjual. Oke, pasangannya persediaan barang jadi. Oke, kemudian penjualan, pasangannya PPN keluaran dan piutang usaha. Oke,
Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan cek apakah sudah berkurang sejumlah 25. Oke, di sini kita cek. Oke, products. Oke, di sini belum. Oke, masih 1100. Kenapa masih 1100? Karena kita belum mengirimkan barangnya. Oke. Nah, di sini invoice sudah, delivered-nya belum. Oke. Jadi saya akan klik ini delivered. Oke. Sorry. Ini klik saja ini delivery. Oke, ini ya 25 bottles yang akan dikirimkan. Kemudian oke, ganti tanggalnya tanggal 16. Oke. Kemudian langsung kita klik validate. Oke, ini saat kita klik validate, nanti di sini produk akan berkurang nih ya. Berkurang sebesar 25 botol. Oke. Nah, lanjut. Kita akan membuat proses yang sama, tapi kali ini untuk sebelum kita lanjut ke tanggal 17, ada satu tahapan yang lupa, yaitu menjualnya kan pakai cash, jadi harus langsung dibayar ya. Bayarnya nanti pakai cash. Nah, caranya kita masuk di accounting, kemudian cash ya, transaction. Nah, kita cek dulu berapa tadi invoice-nya ya. Sebentar. Oke, ini 412.500 termasuk PPN. Oke, jadi caranya dari sini saja ya. Ini dari accounting transaction ya, kita new. Tanggal 16. Penjualan secara tunai. Kemudian pelanggan tunai tadi 412.500. Karena ini penerimaan uang, jadi angkanya positif ya. Kita langsung enter. Dia langsung otomatis reconcile ya ini. Langsung otomatis reconcile karena uangnya itu sama jumlahnya. Lanjut. Berikutnya kita akan menjual ke Betamart, tapi dia akan bayarnya lewat transfer. Masuk lagi dari sini ya, langsung new saja. Ini Beta. Betamart. Kemudian bikin tanggal 17. Payment terms-nya 30 hari. Harusnya dia otomatis ya. Coba mungkin di customer kita belum bikin, coba ya, cek Betamart. Sales and purchase payment terms 30 days. Coba ya, saya isi lagi nih Betamart. Ya, ini langsung muncul. Next kita add produk juice ya, orange juice, kuantitinya 50.
Oke. Nah, quantity-nya 50, kemudian itu saja. Langsung saja kita confirm ya. Kita confirm. Oke. Next. Kita tadi langsung create invoice, tapi sebenarnya kita bisa delivery dulu, baru create invoice ya, seperti itu. Contoh misalnya ini saya klik delivery. Oke, ini sudah sesuai tanggalnya, tinggal diganti tanggal 17. Oke, deadline, oke, biarkan saja, nggak bisa dirubah ya. Ini kita validate. Oke. Nah, harusnya saat kita validate, ini juice-nya langsung berkurang ya, tadi 50 ya. Coba. Oke, nah sudah berkurang sebesar 50 unit, 50 botol. Nah, ini kita balik lagi ke S002 ya. Kemudian terakhir nih ya, delivered-nya sudah ada angkanya. Terakhir baru kita invoice, create invoice. Oke, ini 17 tanggal 17. Oke, sudah, tinggal kita confirm. Oke, nanti harusnya di trade balance muncul utang ya, utang usaha. Nih 825.000, nih 825.000. Next, sekarang kita akan bayar lewat bank 825.000 tanggal 17. Misalkan dia langsung bayar tanggal 17. Oke, penjualan secara tunai. Partnernya Betamart ini karena uangnya masuk jadi 825.000 ya. Kita langsung enter. Ya, otomatis reconcile. Oke, seperti itu. Nah, itu untuk transaksi penjualan ya. Jadi kita sudah membahas bayar hutang bagaimana ya, terima pelunasan dari pihak customer, kemudian kita produksi bagaimana ya, kita jualan itu bagaimana. Next, terakhir, nah oke, kita akan masuk di membeli bahan baku, kemudian kita akan coba produksi lagi. Nah, tapi kali ini produksinya akan sedikit berbeda ya dibandingkan produksi sebelumnya. Oke, kita hanya akan rubah bill of materialnya. Oke, jadi ada komposisinya akan kita rubah. Oke, membeli bahan baku. Nah, di sini membeli bahan baku itu, oke, ini anggap saja bahan bakunya itu langsung tiba di hari itu juga ya. Oke. Nah, filtered water dibeli dari Aqua buat bottling. Kemudian ascorbic acid dibeli dari Kencana Chemical, lemon dan orange dibeli dari Fresh Fruit, kemudian botol dibeli dari Kencana Chemical. Oke, nah jadi kita akan bikin 3 purchase ini ya, 3 pembelian. Oke, langsung saja masuk dari menu purchase ya, purchase, kemudian oke, sebenarnya kita bisa langsung order saja ya, purchase order saja supaya langsung tidak lewat ini ya, tidak lewat quotation. Vendor yang pertama itu Aqua, ini ya, Aqua bottling tanggal 20. Oke,
Anggap dia langsung tiba tanggal 20. Oke, kemudian add product. Ini yang dibeli adalah filtered water. Oke. Quantity ini 100. Oke. Ya. Kalau sudah, kita langsung confirm order. Oke. Kemudian langsung saja terima barangnya. Tanggal 20. Oke, nah, sudah ada otomatis ini, tinggal kita validate saja. Oke. Tanggal 20. Oke. Kemudian kita ini sudah receive bill. Oke. Nah, ini sebenarnya bill-nya itu harusnya ini ya, apa? Upload ya, maksudnya. Jadi bisa bill dari vendor, kemudian kita upload di sini. Oke, ini saya coba. Kalau send PO itu untuk misalnya kita kirim lewat email. Seperti itu, nah ini ya. Oke, ini kita sudah receipt. Oke, artinya barangnya sudah kita terima. Ya. Oke. Sekarang kita akan bikin invoice. Oke, coba kita cek dari sini kalau bisa langsung vendor bills. Ya, ini billsnya ya. Harusnya dari sini bisa create bills, tapi kalau nggak bisa, tidak apa-apa, kita bikin manual billnya. Coba ya, saya pakai ini fitur upload bill. Mungkin kita harus upload dulu, coba. Nah, ya ini ya attachment billnya ya. Jadi kita harus upload dulu bill, ya baru dia muncul ini invoice ya. Counting date-nya sama kan tanggal 20 ya, payment terms ya 30 days. Kita belum akan membayar ini ya. Oke. Bill reference, oke, tidak perlu. Oke, journal items. Oke, kita coba confirm. Ini 110.000 ya. Oke. Coba kita cek. Di sini bill sudah muncul. Oke, muncul ya. Oke, next. Kita bikin purchase. Yang kedua, kepada siapa namanya ini? Kencana Chemicals. Tanggal 20. Ya, expectednya langsung tiba ya. Oke. Kemudian ini yang dibeli ascorbik. Oke, 20 kilo ya. Kemudian botol. Botolnya 300. Oke. Nah, ini tandanya kalau dia seperti ini.
Itu tandanya sediaan itu masih ada ya, cukup. Ada forecast-nya. Tapi sebenarnya lebih berguna di bagian penjualan. Kalau Anda melakukan penjualan kemudian ada grafik muncul warna merah, berarti dia stok tidak cukup ya. Oke. Ya, selesai. Kemudian kita confirm order. Sorry, ini tanggal 20. Oke. Langsung saja kita receive. Ini 300 botol 20 kg ya. Oke. Oke, validate. Nah, kemudian terakhir baru kita bikin ya, kata di upload bill. Oke. Ini sama ya, tanggal 20. Oke. Ya. Ini kita confirm. Pastikan sudah sesuai. Oke, confirm. Oke, jurnalnya oke, dia jurnal 2 kali ya, yang satu yang ascorbic acid, yang satu yang batal. Oke, terakhir kita bikin untuk yang fresh fruit. Oke, sama ya, tanggal 20 apply, ini ya sama tanggal 20. Yang dijual, yang dibeli itu lemon dan orange. (15 kilo). Orange-nya itu 45. Oke. 45 kilo. Oke. Oke. Orange 45 kilo, 15 kilo. Oke. Ini confirm order saja. Oke, kita langsung receive. Ini confirmation ya, sudah nampak, bisa rubah. Langsung di receive saja. Oke. Validate. Oke, tanggal 20. Save. Ya, terakhir kita upload bill. Oke. Oke, ini tanggal 20. 20, kemudian journal items. Oke. Tinggal kita confirm. Oke, ini sudah sesuai ya. Nah, harusnya nanti di accounting itu muncul ya, accounting journal entries. Ini muncul. Mana tadi yang kita beli itu ya? Tanggal 20 nih. Kita beli ke Aqua Bottling, ke Kencana, dan ke Fresh Fruit. Oke, kita coba lihat jurnalnya. Ini betul nggak ya? Oke, ini journal items 110% bahan baku bertambah. Oke, hutang dagangnya bertambah, PPN masukan bertambah. Oke, ini ya, 3 ini. Nah, ini yang tadi yang kita lakukan produksi ya.
Jadi harusnya nanti kita rubah tanggalnya. Tadi kita produksi tadi tanggal berapa ya? Tanggal 15 ya. Jadi ini saya akan rubah ke tanggal 15 ya untuk 3 tanggal ini. Reset draft, balik ke tanggal 15 Oktober. Jangan lupa sesuaikan kalau ini 10 ya. Kemudian post. Oh, oke. Di sini paling tingginya itu adalah 007. Oke, berarti kita bikin saja tambah 10 di belakang supaya gampang. Post. Coba kita post. Oh, ini saya hapus ya. Atau bisa ikuti saja ya 00. Set draft 007. Oke, kita post. Oh, 8, sorry. 8. Oke. Kita cek. Oke. Sudah ya. Oh, tadi yang tanggal 15 nih ya. 008 ya. Sekarang yang ini dari set to draft bulan 10 tanggal 15. Berarti ini tadi 8, sekarang 9. Oke. Ya, kemudian yang terakhir yang ini ya. Reset to draft tanggal 15 ya, kita produksi tadi 10, kemudian tadi 9, sekarang berarti 10. Post. Oke. Ya, ini ya. Yang mana tadi? Ini. 3 entry ini tadi yang saya rubah dari tanggal 17 November diganti menjadi tanggal 15 Oktober. Oke. Ini supaya nanti di trial balance-nya betul ya. Coba kita cek. Saya refresh trial balance dan balance sheet ya. Oke, ini sudah 242, ini balance sheet. Ini oke. Ini kalau cek itu harus ini ya, per akun ya. Tidak boleh cek total sini karena total sini bisa berbeda, tapi akunnya itu tetap betul. Oke. Lanjut. Oke, jadi bills ada 3 harusnya. Oke, nah kita belum akan melakukan pembayaran ya. Oke, cara membayar saya sudah contohkan di awal ya. Oke, ini harusnya akan ada di accounts payable. Accounts payable hutang dagang ini ya, 3795. 3795. Oke, ini yang bills 34. 300.000, ada lagi additional 300.000. Oh, ini yang apa namanya itu? Coba kita cek. Current liability, payables. Hutang dagang 3795. Oh, ini semuanya dari sini. Bills 2700. Oh, ini yang tax excluded ya. Kalau yang tadi sudah termasuk pajak. Yang ini sudah termasuk pajak. Oke. Ya, bagian paling terakhir ini produksi, tapi ada perbedaan komposisi. Oke. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian produksi ya. Oke, bagian produksi manufacturing. Kemudian di manufacturing ini kita ke product bill of material. Ini saya akan duplicate.
Oke. Kayak yang ini ya. Nih, taunya dari mana ini? Jamnya ya. Nih. Oke. Di sini orange juice. Hemat. Oh, sorry. Kan yang ini. Ini yang sama sih sebenarnya, cuman yang versi hemat. Coba kita kasih sini, hemat. Oke, ini ya, yang hemat ini. Kenapa hemat? Karena kita akan paksakan komposisi yang ya beda sedikit, tapi hasilnya itu lebih banyak. Oke, ini orange juice-nya harusnya produksi 300 liter, filtered water-nya 100. Ini filtered water kita rubah jadi 100. Kemudian ascorbic acid 20, kemudian 15, 45 orange, dan botol 300. Oke, ini untuk memproduksi 300 botol. Oke. Ini sebenarnya kita bisa bikin variannya itu orange juice yang hemat ya, tapi tidak masalah. Kita samakan saja. Oke, ini ya. Oke, kita coba mulai produksi. Ini tidak usah ditutup untuk ngecek ya. Nanti kalau kita ini yang tadi ya, yang sudah selesai. Sekarang kita new orange juice. Oke, nah ini bill of materialnya ada dua jenis, ada yang orange juice, ada yang hemat orange juice. Oke, tanggalnya 22 Oktober. Oke, 300 bottles ya. Kemudian work hours-nya ini sudah otomatis semua ya. Tidak perlu kita atur-atur ya, anggap saja cost-nya itu sama. Oke, ini expect-nya ya seperti biasa, dia hanya akan pakai 1 jam saja ya, supaya mudah. 300 botol, oke. Ya, nanti Anda akan lihat cost of production-nya akan berbeda ya. Coba ini, kalau sudah kita confirm saja ya. Oke. Setelah kita confirm nih, sebenarnya kita bisa aerial duration play ya. Cuman lama kalau misalnya kita satu-satu, kita langsung saja produce all supaya langsung selesai. Oke, selesai 2 jam ya seperti biasa. Kemudian kita coba cek di journal entries. Oke, ini ya. Muncul lagi yang untuk produksi kedua. Oke, nah seperti biasa kita ganti tanggal ya. Kita ganti tanggal tadi terakhir nomor urutnya 10 di sini ya, berarti nanti 11, 12 dan 13. Oke, saya reset to draft ya. Ini untuk jurnal penggunaan bahan baku. Oke, saya akan reset to draft. Oke, tanggal 22 Oktober 10. Nih, nomor 11 berarti. Oke, jadi seperti yang kita sudah pelajari di proses costing ya, ketika bahan baku digunakan, maka jurnalnya itu debit working process atau persediaan dalam proses, kemudian kreditnya persediaan bahan baku. Oke, ini langsung saya posting. Oke, kemudian yang ini juga. Oke, reset to draft, ini bulan 10, 12. Kemudian tanggal 22 post. Oke, terakhir ini ya, saya reset draft bulan 10. Oke,
13. Oke. Post. Oke. Ya, tanggal 22 ada 3 jurnal ini ya. Oke. Yang satu itu jurnal untuk ini ya, labor dan overhead. Yang ini, oke ya, ini labor dan overhead. Oke, kemudian yang satunya ini jurnal penggunaan materials ya, yang 11 ini. Yang 12 ini dari bahan pekerjaan dalam proses, setelah selesai diproduksi dia berpindah ke barang jadi ya, seperti itu. Oke, selesai untuk transaksi kita dan kita akan cek balance. Untuk tarik balance sebagai berikut ya, silakan Anda cek dan submit screenshot trial balance dan PDF trial balance. Oke. Ya. Kemudian PDF balance sheet. Oke. Jadi screenshot trial balance. Oke, screenshot trial balance, PDF trial balance, kemudian PDF balance sheet. Untuk balance sheet nih ya. Balance-nya ya. Sorry. Harus langsung diganti ke Oktober ya. Oke, nih Oktober 242 sekian. Ya, seperti itu. Oke, good luck ya. Tonton dengan baik videonya supaya Anda tidak tersesat. Oke, Tuhan memberkati.